Assalamualaikum teman-teman. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Rani sedang menatap dirinya di cermin kamar. Wajahnya memang masih tampak cantik dan segar di usia 35 tahun, tapi ada sorot kelelahan di matanya. Ia baru saja resmi bercerai dari Doni, tahun yang menikahinya 12 tahun silam. Bukan karena sudah tak cinta lagi, tapi karena Doni mengkhianatinya. Cinta yang ia rawat dengan setia, akhirnya kandas karena Doni tergoda wanita lain. Mereka belum dikaruniai buah hati selama pernikahan itu berlangsung. Doni berselingkuh dengan seorang janda berusia 42 tahun dari desa sebelah bernama Laras. Laras bukan siapa-siapa, hanya wanita yang tampaknya lihai memikat pria dengan kata-kata manis dan senyum penuh jebakan. Yang lebih menyakitkan, Doni berkali-kali meminta maaf lalu mengulangi perbuatannya. Rani akhirnya menyerah. Ia memilih pergi, daripada hidup dalam luka yang sama setiap hari. Setelah perceraian, Rani tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk membenahi dirinya, bukan demi membuktikan pada Doni atau siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai menjaga pola makan, meditasi, dan yang paling mengejutkan, ia mendaftar ke sebuah pusat kebugaran yaitu gym. Ia ingin sehat, bugar, dan awet muda secara alami. Pertama kali masuk gym, Rani merasa canggung. Kontras dengan para wanita muda yang tampil penuh percaya diri. Tapi justru itulah yang membuat seorang pelatih muda memperhatikannya. Ia adalah Bagas, 25 tahun, pelatih profesional dengan tubuh atletis dan tatapan tajam. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari Rani. Meskipun Rani terlihat lebih dewasa daripada dirinya, Bagas seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Rani bersikap biasa saja, bahkan terkesan dingin. Ia datang hanya untuk berolahraga, tidak tertarik dengan perhatian siapapun. Namun bagi Bagas, tidak seperti gadis-gadis lainnya, sikap cuek Rani justru menambah daya tariknya. Ia mulai menawarkan bantuan dengan sopan, sesekali memberi tips olahraga. Rani pun perlahan mulai membuka diri. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Rani merasa nyaman berbicara dengan Bagas, apalagi saat tahu Bagas ternyata matang dan dewasa dalam bersikap, walau ia masih muda. Sementara itu, Bagas mengagumi ketegaran Rani. Di matanya, Rani bukan hanya cantik tapi juga penuh wibawa. Ia tak menyangka bisa jatuh hati pada wanita yang jauh lebih tua darinya. Saat Bagas menyatakan perasaannya, Rani sempat menertawakannya. "Kamu ini serius? Kayaknya aku lebih cocok jadi bibimu loh, Gas," katanya sambil tersenyum pahit. Tapi Bagas tidak main-main. Ia meyakinkan bahwa perasaannya tulus, bukan sekadar kekaguman sesaat. Melihat kesungguhan Bagas, Rani pun akhirnya luluh. Hubungan mereka bertumbuh dari hari ke hari. Walau Rani masih menyimpan banyak keraguan. Ia takut menjadi bahan gunjingan, takut luka lama terulang lagi. Tapi Bagas selalu ada di sisinya, menenangkan dengan ketulusan yang tak dibuat-buat. Hingga pada suatu malam, Bagas memberanikan diri melamar Rani. Rani terdiam lama. Ia sangat mencintai Bagas, tapi pikirannya kacau. Ia belum pernah bertemu keluarga Bagas dan tak tahu apakah mereka bisa menerimanya. Namun akhirnya ia mengangguk, dengan syarat mereka harus menghadap orang tua Bagas terlebih dulu. Bagas setuju, dan hari itu pun ditentukan. Rani berusaha tampil anggun dan sopan saat berkunjung ke rumah calon mertuanya. Ia sudah menyiapkan hati jika nanti pada akhirnya, orang tua Bagas tidak merestui mereka. Tapi saat pintu rumah terbuka, tubuhnya membeku.
Laras berdiri di hadapannya dengan wajah terkejut yang sama. Di belakang Laras, muncul Doni dengan tatapan tak percaya. Dunia Rani seakan runtuh lagi. "Rani?" Laras nyaris berbisik. Rani menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Bagas yang tidak tahu apa-apa hanya menatap mereka kebingungan. "Ibu, kenapa? Ibu kenal Rani?" tanyanya. Tapi Laras tak menjawab, matanya terpaku pada wajah mantan istri dari suami barunya. Malam itu penuh ketegangan. Hanya ada obrolan Rani dan Bagas yang terdengar. Laras dan Doni memilih berada di kamar mereka, larut dalam pikiran masing-masing. Setelah Rani pulang, Laras langsung menemui Rani diam-diam di parkiran tempat kerja Rani keesokan harinya. "Tolong lepaskan Bagas. Jangan ganggu dia lagi. Aku nggak akan biarin kalian bersatu," ujar Laras dingin. Rani menatapnya tajam. Kali ini ia bertekad, ia tak akan mundur. "Dulu kamu mengambil suamiku. Sekarang takdir membawaku pada anakmu. Aku tidak mencarinya, dia yang mengejarku," Nyonya Laras. "Dan hatiku memilih dia." Rani berbicara tegas namun tenang, sedikit seringai di wajahnya merasa menang dari Laras. Laras terdiam, lidahnya keluh. Ia tahu, kali ini ia tak punya kuasa. Akan sulit memaksa Bagas untuk meninggalkan Rani, karena dulu ia pernah berjanji akan merestui dengan siapapun Bagas akan menikah, yang terpenting anaknya bahagia. Bagas tetap bersikeras menikahi Rani meski tahu semuanya. Meski ia tahu Rani adalah masa lalu ayah tirinya, ia mencintai Rani apa adanya. Doni pun mencoba berbicara dengan Bagas, tapi semua nasihatnya mental begitu saja. Bagas yakin dengan pilihannya. Rani pun memutuskan tetap melangkah bersamanya. Pernikahan mereka digelar secara sederhana. Hanya beberapa teman dekat yang hadir. Laras dan Doni tidak datang, Laras pun sudah bicara pada Bagas. Usai menikah, Rani dan Bagas memutuskan pindah ke Belanda. Rani ingin memulai hidup baru jauh dari semua bayangan masa lalu. Di Belanda, kehidupan mereka berjalan harmonis. Di bulan keempat pernikahan mereka, Rani mengandung buah hati mereka. Mereka sangat bahagia. Rani merasa dicintai, dihormati, dan dilindungi. Ia menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagas bekerja di pusat kebugaran, sementara Rani membuka kelas yoga dan meditasi. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Setahun berlalu. Laras duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto anak sematawayangnya yang kini tinggal jauh. Ia rindu, meski Bagas sering menelponnya, rasa rindunya belum terobati. Sampai sekarang pun, Laras belum bisa berbicara pada Rani. Egonya terlalu besar. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Laras mengetik pesan singkat untuk Rani. "Rani, jika kamu membaca ini, aku ingin minta maaf. Mungkin dulu aku terlalu serakah. Dan kini, kamu memenangkan hati anakku. Tolong jaga Bagas baik-baik." Pesan itu terkirim. Rani membacanya di pagi hari saat sedang menyiapkan susu. Butuh waktu lama sebelum Rani membalas. Tapi saat ia membalas, hanya ada satu kalimat. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku juga akan menjaga dan mencintai Bagas." Laras menangis. Untuk pertama kalinya, hatinya merasa ringan. Ia tak lagi memusuhi Rani, karena bagaimanapun, Rani sekarang adalah menantunya. Doni dan Laras menjalani hari-hari yang kadang terasa hampa, Laras dengan penyesalan yang kadang menghampiri. Doni yang sehari-harinya sibuk menjalani pekerjaannya. Mereka berencana untuk memiliki seorang putra lagi, tetapi usaha mereka selama ini belum membuahkan hasil. 12 tahun pernikahannya dengan Rani pun Doni tidak berhasil mendapatkan putra,
Apakah Doni adalah pria yang mandul? Sementara itu di Belanda, Rani dan Bagas menatap matahari tenggelam di Kanal Amsterdam. Mereka bahagia karena saling menerima. Rani tak pernah menyangka, luka masa lalu akan membawanya kepada cinta sejatinya. Ia tak menyesali apapun. Ia telah bangkit, dan sekarang ia merasa hidup sepenuhnya. Ia berharap, Bagaslah pelabuhan terakhirnya.